Kerajaan Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan jalan-jalan ke kota Thaif. Kota Thaif adalah kota yang berada di pegunungan. Kota Thaif memiliki sejarah perjuangan syiar Nabi Muhammad SAW. Berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hadad. Ala Yasin. Siapa kita? Berada di mana kita? Umrah bersama Al-Bahja. Takbir. Thaif berjarak sekitar 80 km dari kota Mekah. Bisa ditempuh selama 1,5 jam jika menggunakan kendaraan. Kota Thaif diberkahi dengan tanah yang subur walaupun komposisi bebatuan lebih mendominasi. Dengan kesuburan yang dimilikinya, maka kota Thaif terkenal dengan kekayaan produk pertanian. Berbagai jenis buah-buahan seperti anggur, kurma, delima, dan lain-lain dihasilkan di daerah yang subur ini. Demikian juga berbagai macam sayur mayur dan bunga-bungaan. Bunga-bunga seperti amber, misik, yasmin dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat minyak wangi. Jadi yang pertama mengenal Rasulullah itu adalah Sayyidina Adas. Namanya Adas di sebelah kanan Masjid Adas. Itu masih ada sisa kebunnya dalam itu. Makanya rumah-rumah sebelah kiri itu dalam bentuk sengaja tidak dihancurkan. Disitulah menjadi saksi bisu. Yang membuat penasaran para jemaah adalah keberadaan pohon-pohon jagung. Pohon langka yang namanya tercantum dalam Al-Quran memiliki duri yang tajam dan besar. Pohon ini merupakan pohon langka yang tak tumbuh di negara-negara lain. Menarik lagi, kisah pohon jagung ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 52-56. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa para penghuni neraka kelak akan diberikan makan yang luar biasa pahitnya dari pohon jagung itu. Sejarah ini terjadi pada waktu 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah melakukan perjalanan ke Thaif untuk berdakwah. Perjalanan ini dilakukan tak lama setelah wafatnya sang istri Siti Khadijah serta sang paman sekaligus pelindung utama beliau Abu Thalib. Wafatnya kedua sosok yang diseganin itu membuat kaum Quraisy semakin berani menentang dan mengganggu Rasulullah. Untuk mengantisipasi kekejaman kaum kafir Quraisy kala itu, akhirnya secara diam-diam Rasulullah melakukan perjalanan syiar dengan berjalan kaki ke Thaif. Namun ternyata penduduk kota itu melakukan penolakan dan memperlakukan Nabi Muhammad SAW dengan kasar. Bahkan mereka melempari Rasulullah dengan batu hingga kakinya terluka. Tindakan brutal ini membuat sahabat Rasulullah Zaid bin Haritsah ikut turun tangan membela dan melindungi beliau. Namun kepala sang sahabat juga terluka akibat lemparan batu. Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah SAW kembali dari kota Thaif. Dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari kejahatan orang-orang Thaif. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedihnya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sehingga Jibril datang dan memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu, dan Dia telah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurusi gunung-gunung kepadamu untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu. Setelah malaikat itu datang dan memberi salam kepada Rasulullah, ia berkata, apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung itu di samping kota ini bertubrukan sehingga akan mengakibatkan siapa saja yang tinggal di antara keduanya mati tertindih. Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau inginkan, saya siap melaksanakan. Mendengar pernyataan malaikat penunggu gunung itu, Rasulullah pun berkata, tidak usah, aku malah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memunculkan dari kalangan mereka sendiri seorang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Betapa mulianya hati Rasulullah yang sudah disakiti namun masih saja berdoa untuk kebaikan mereka. Selain kisah penganiayaan yang dialami Rasulullah pada awal dakwah Islam di Taif, juga terjadi pertempuran dahsyat pasca perang Hunain. Pertempuran Hunain adalah pertempuran antara pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan kaum Baduy dari suku Hawazin dan Sakif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah. Dalam pertempuran ini pasukan muslim berhasil meraih kemenangan telak. Namun sebagian orang-orang Sakif kemudian memilih tidak menyerah, tapi melarikan diri ke Taif. Di kota ini mereka menutup pintu-pintu gerbang kota dan membuat sejumlah persiapan untuk perang. Setelah perang Hunain reda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif. Untuk mencapai kota itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati Naqlah al-Yamaniyah, Qarn al-Mulai, dan Bahrah ar-Rugoh dari Liyah. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid dan mengerjakan sholat di dalamnya. Setelah mendekati tembok benteng kota Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk mendirikan markas. Namun di tempat ini beberapa orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena panah sehingga Rasulullah memindahkan markasnya ke masjid agar jauh dari benteng Taif. Baru setelah itu pasukan muslimin mengepung benteng selama lebih dari 20 malam. Akhirnya pertempuran pun terjadi dengan sangat sengit. Namun Sakif menggunakan berbagai cara untuk melakukan perlawanan. Meskipun akhirnya pasukan muslimin berhasil menguasai kota Taif. Jumlah korban di pasukan muslimin pun cukup besar. Jumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur sebagai syuhada di perang Taif adalah 12 orang. Mereka terdiri dari 7 orang dari kaum Muhajirin dan 4 orang dari kaum Ansor. Seorang lagi berasal dari Bani Laits. Kota Taif diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Sekarang kota Taif menjadi salah satu daerah pertanian terpenting di Arab Saudi. Udaranya yang sejuk, Taif dipilih menjadi tempat peristirahatan. Jika di Indonesia, barangkali Taif hampir sama dengan kawasan puncak, sejuk dan adem. Taif pun dikenal sebagai Qaryatul Mulk, desa para raja. Di kota itu bertebaran istana peristirahatan musim panas para raja dan para konglomerat Arab. Sebagai daerah dingin yang hijau, Taif merupakan daerah sentra pertanian di Arab Saudi. Selain itu, kota tersebut juga merupakan daerah tujuan wisata. Ke kota itulah para wisatawan domestik dan mancanegara Arab Saudi berkunjung untuk menikmati pemandangan pegunungan yang hijau dan menghirup udara yang segar. Meskipun dalam musim panas, udara di wilayah Taif tetap sejuk. Jika musim dingin, tentu saja udaranya tambah dingin. Sebagai salah satu kota bersejarah, Taif diberkahi kekayaan alam dan kesuburan tanah. Kota Taif bisa dikatakan sebagai surganya keharuman dan indahnya hamparan tanaman hijau yang memanjakan mata. Salah satu tanaman yang menjadi magnet bagi para wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk berkunjung adalah mawar. Mawar menjadi bunga yang banyak ditanam oleh penduduk kota Taif. Jenis mawar yang menjadi primadona di penjuru Arab Saudi adalah mawar merah muda yang cantik dengan aroma. Tradisi penyulingan diperkirakan dibawa oleh pengembara dari Balkan pada masa kejayaan dinasti Utsmaniyah, karena alat yang digunakan penyulingan merujuk pada bahasa Turki, yaitu kazalnik. Karena itu kota Taif menjadi salah satu kota yang menarik untuk disinggahi, mengingat betapa indahnya pesona yang ditawarkan, pandangan mata yang tak ada hentinya dimanjakan. Kita bersiap-siap untuk ke Masjid Sa'il Al-Kabir. Di Karnul Mazanil atau Sa'il Al-Kabir adalah tempat mikot, diperuntukkan bagi jemaah haji yang datang dari arah Najd atau Riyadh. Selain itu diperuntukkan bagi jemaah haji yang berasal dari timur kota Mekah. Jadi rombongan kami pun dipersilahkan untuk melakukan mikot dan diberi kesempatan agar dapat umroh yang ketiga. Alhamdulillah kami menuju ke Masjidil Haram kembali.
لا شريك لك لك والملك لا شريك. Demikian perjalanan ke kota Taif, semoga bermanfaat.